Wow. Babulik pulang, Batamuan pulang. Di acara kita Dua Beramang, episode kita di minggu ini pejuang sosial di daerah atau di desa terpencil lawan Bapak Sahri. Sahri. Mun pemuda tuh bung orang Maheri. Yang bertambah lagi lah, bung. Jangan bertambah lagi. Bung aja. Yang bertambah bung. Bahayakan dia. Supaya amannya Pak aja. Nah jadi Pak Sahri tadi sudah kita dengarkan berataan pengalaman baik mulai lagi halus sampai sekolah sampai dalam sekolah itu umpat organisasi pramuka dan segala macam otomatis akan jurang tuh mengasah kemampuan beliau dalam melakukan segala aktivitas nang hendak kita takuni akan nang ini. Jadi Pak Sahri, awal mula latar belakang kenapa sampai pian bergelut, berkecimpung, apalagi tajun di kegiatan buat di dalam kegiatan TKSK nang ini. Awal nang sampai tak umpat nih kisah akan kita. Ya, jadi rami kisahnya, Pak. Belum. Karena hanya kan bungap. Jadi bila sedih bungap, ulun berena gitu Nah, jadi Pak lah insiden ini berpandir dulu lah. Ulun berena aja lah. Ya, silakan Pak. Oke. Jadi ada ini. Serius deh, Pak. Jadi TKSK ini Pak Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan. Jadi tugasnya itu sebagai koordinator sosial di kecamatan, fasilitator di kecamatan, administrator di kecamatan. Jadi seorang nang manggawi, seorang nang memfasilitasi, seorang nang dokumenakan, arsipakan. Jadi data itu sampai ke bisa terlaksana data-data yang bantuan-bantuan kita yang sekarang ini. Jadi ulun mulai pelah. Jadi TKSK ini tugasnya memang di ujung tombak dinas sosial sebujurnya. Jadi setiap ada bantuan itu selalu melibatkan kami. Jadi kami turun ke desa menyisir warga-warga KPM, keluarga penerima manfaat, yaitu yang mohon maaf yang kurang mampu, artinya miskin. Di situ kami melakukan bersama desa berkoordinasi, saling mengusulkan bahwa ini orang-orangnya yang berhak mendapat bantuan. Jadi TKSK itu unsurnya memang harus dari orang sosial dulu. Bisa berasal dari Karang Taruna, pekerja sosial masyarakat, atau Orsos. Nah, itu dasar untuk menjadi TKSK dulu. Artinya, harus ada. Artinya teruji sudah. Ya. Ada jiwanya. Soalnya di sosial nih Pak, mun kada sebujur sosial, kada mampu kita. Inggih. Apalagi nang perhitungan lah. Ngalih tadi Pak. Ulun dulu masuk TKSK nih memang dari pekerja sosial masyarakat dan Karang Taruna dari basic awalnya ulun. Kalau di bawah orang adalah kada juga. Jadi ada sebelumnya sebelum ulun nih. Nah, sebelum ulun nih dulu menjadi kepala desa. Kepala desa sedang tugas banyak dan ulun melanjutkan kegiatan beliau menjadi TKSK. Jadi TKSK ini memang bentukan dari Kementerian Sosial langsung, DSK dari Kementerian langsung. Jadi bergabung di tahun 2011 sampai saat ini. 8 tahunan lah. Inggih, 8 tahun sudah. Jadi tabulik masalah yang nyerpian tadi ke aktivitas atau kegiatan mengadministrasi akan seorang, menggawi seorang segala macam. Berarti sampai ini otomatis yang dipilih itu di daerah seorang. Jadi tahu siapa si A, si B, si C nang warga nang masuk kategori nginta le. Jadi takon pulang. Boleh lah komentar. Siap. Nah,
Itu tadi kan asal mulanya pian tergabung anu tuh lewan apa aja pian dari TKSK. Bisa salah atau salah Tenaga Kesejahteraan Sosial. Kenapa jadi pian tuh hakun kita melanjutkan pada sebelumnya itu kan pian asalnya apa ada kepala desa betul pian melanjutkan. Kenapa jadi pian hakun gitu Nah, jadi Pak ulun nih kada masalah hakun memang panggilan jiwa sudah. Oh, panggilan jiwa. Jadi panggilan jiwa. Sosial. Pakai lagu kita juga panggilan jiwa. Iya. Panggilan jiwa. Bebulik pula. Lanjut Pak. Iya, jadi karena sudah melihat pola yang memang hanya ibarat kan ada banyak walaupun karena kami kecamatan Hanyar waktu itu di Bintang Ara itu ulun nih ibaratnya memang tugas ulun sebagai pekerja sosial nih harus melayani masyarakat yang kurang mau untuk mengarahkan oh ini orang-orang yang berhak dapat bantuan ini ke sini di bidang di dinas sosial itu ada 3 bidang itu rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan bantuan sosial. Jadi kemana ulun harus mengarahkan orang-orang warga-warga ini Pak. Jadi kalau masyarakat yang bisa sudah kita berdayakan ke pemberdayaan sosial, mana orang cacat misalnya perlu bantuan untuk sekolah anak yatim atau anak terlantar ke rehabilitasi sosial kita mengarahkan. Nah habis itu keluarga yang kurang mampu miskin kita mengarahkan ke bantuan sosial termasuk PKH itu Pak. Iya, sesuai lawan kategori orang miskin itu. Nah, tadi sekilas bahwa sampean otomatis sebagai koordinator atau orang yang dipercayakan oleh dinas sosial kabupaten di kecamatan. Batakon, adakah kawan lagi selain pian misalnya kan anggap pian di koordinator kecamatan di desa-desa otomatis lah ada ya kasarnya lain bawahan Bang anunya mitra rekan kawan-kawan rekan kerja. Jadi sebujurnya TKS kan ini sangat banyak mitra kerja Pak. Nah jadi cuman kalau diekspos kada terkelihatan. Sebenarnya yang pertama kalaunya di bahasa di sosial itu ada PSKS dan PMKS. Kalau PMKS dulu lah, PMKS itu ada 26 kriteria. Nah, termasuk dari balita terlantar sampai mayat terlantar di situ ada semua topoksinya. Nah, jadi di situ ada 26 kriteria termasuk 6 rumah tidak layak huni yang kita jalankan yang sama dibedah, yang dibedah itu di situ ada 26 kriteria. Jadi artinya tuh apa namanya ya? Di bawahnya jejaringnya potensi kesejahteraan sosial PSKS namanya. Jadi potensi kesejahteraan itu siapa? Ada pembakal, ada tokoh masyarakat, ada tokoh agama, tokoh pemuda. Iya, itu kita libatkan itu adalah orang-orang yang bisa membantu warga masyarakat. Nah, itu yang mitra kerja kita. Kalau dahulu tuh ulun bersama-sama mereka mendata. Nah, ini orangnya menentukan warga-warga kita. Nah, jadi tabulik pulang lah. Ibaratnya anggap piannya sudah nyata sudah sebelumnya tuh apa mungkin secara tadi panggilan jiwa itu adakah hal-hal yang mungkin semacam yang mau olah tertarik tadi Bang mau obat itu selain dibawa artinya ditunjuk gitu latar belakangnya. Jadi ulun tuh latar belakang ulun tuh jadi hendak mengangkat keluarga-keluarga yang kurang mampu ini bahwa anak-anaknya tuh mudah-mudahan kada kaya kawitannya. Nah, di situ mangkat keluarga. Pian mangkat keluargaan gitu. Artinya tuh mangkat kehidupannya taraf hidupannya. Nah, mangkat keluarga taraf hidup tahu. Taraf hidup tinggi. Nah, berarti mah ngerti. Iya, luar biasa semangat beliau ini mampu tarafnya tuh tinggi hidupnya itu. Lanjut intinya niat untuk mensejahterakan warga terutama di sekecamatan Bintang Ara lah. Iya, sekecamatan Bintang Ara. Berapa desa Pak? Jadi di Kecamatan Bintang Ara itu ada 9 desa dan di Kecamatan Bintang Ara ada desa 3 desa terpencil yang memang terpencil karena akses jalan kita mungkin sudah diketahui oleh masyarakat di Kabupaten Tabalong bahwa Desa Panaan, Desa Dambung, Desa Hegar Manah, di situ masyarakatnya tinggal di dalam hutan. Iya. Jadi akses jalan ke sana kalau untuk musim hujan nih pakai mobil double gardan pun kemungkinan
masih susah, kesulitan. sulitan. Iya, kalau semobil satu aja kan udah berani kita naik ke warga di sana. Harus bekawan lah. Harus bekawan. Kalau yang musim hujan ini masyarakatnya biasanya menggunakan lewat sungai. Ketinting biasa kita. Beces. Nah. Iya, pakai kelotok. Nah, jadi untuk apa nih? Tadi sudah lah kriteria atau kategori yang perlu yang dibantu lah bahasa kita tuh. Kemudian pembinaan adalah kira-kira selain nih, mohon maaf kalau bahasa kita diberi iwaknya, adakah diberi unjun model kayak pembinaan penyuluhan, bantuan kayak pelatihan nang niat pian mengangkat kesejahteraan tadi tuh. Ya, jadi untuk warga kita alhamdulillah sudah ada yang kita itu, pertama keluarga dari kurang mampu sudah kita ada masukkan ke panti Banjarbaru, juga sudah ada yang lulus kursus kita sudah, alatnya sudah kita beri juga, alhamdulillah sudah bekerja di sini, dan ada yang bekerja di Pulau Jawa sudah ada juga, yang ada kita sekolahkan ke luar daerah di Pulau Jawa. Seorang yang kakinya buntung kemarin tuh karena kecelakaan kerja di waktu di gunung begawi kayu, kejepit kayu, terpaksa diamputasi. Itu kemarin kita sekolahkan sampai ke Cibinong, kita fasilitasi dengan dinas sosial. Sekarang alhamdulillah sudah bisa jalan seperti biasa. Artinya bisa bekerja sendiri, sudah bisa membengkel, karena dia mengambil bengkel kemarin sudah bisa bongkar mesin. Jadi alhamdulillah sudah bisa mengangkat keluarganya. Jadi kalaunya di desa terpencil kemungkinan kita hampir 1 bulan sekali naik sudah pasti itu. Kita sosialisasi di sana itu tentang bantuan-bantuan pemerintah yang saat ini. Jadi karena informasi yang sampai ke sana, kalau kita kada datang ke sana, kada tahu banyak bay. Apalagi nang online nang bantuan pangan non tunai wayah ini nah. Jadi kita terpaksa menghimbau masyarakatnya agar belanja setiap bulan, agar tepat waktu, tepat guna dan tepat sasaran juga aparat desnya di sana. Yang sangat kita tekankan di sana adalah sekarang ini KTP, Pak. Harus KTP sekarang. Kalau bantuan tanpa KTP elektronik kada bisa bantuan, kada bisa kita usulkan karena sistemnya online sekarang. Gitu kira-kira, Pak. Jadi Radit lawan penonton yang ada di studio, pemirsa TV Tabalong yang ada di rumah, bahwa pemandiran kita di episode kali ini membuka wawasan kita, pengetahuan kita, bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Pak Sahri ini luar biasa. Tujuan utama adalah untuk mensejahterakan warga masyarakat. Walaupun beliau bukan sebagai orangnya langsung, tapi lewat penghubung beliau. Bila ada beliau, sulit program itu, jembatannya lah. Sulit program terlaksana. Jadi apa ini sebelum kita lanjut pemandiran, Radit? Menghubung akan ke segmen selanjutnya, iklan dulu. Bisa sih, jembatan penghubung antara segmen ini dan segmen kayak nanti ada sambungannya. Paham tuh pian. Pesan aceh-aceh di rumah, nang mana menjarang benyo, loko hangit, bengket, Belaca kudok, bola limping, kudu tiwadak. Mana tawari? Atari ke sini. Ya, baik, jangan kemana-mana. Tetap di channel TV Tabalong, TV Kebanggaan Banua. Di acara Dobar Ramang kita ada lalu iklan berikut ini.